Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa kami yang maha baik, yang mengasihi dan melindungi kami. Kau menyertai kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan telah menjaga kami di malam yang gelap dan mengantarkan kami pada pagi hari ini. Kami mau sambut berkat Tuhan dengan terlebih dahulu bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Ajari kami Tuhan agar dapat memahami dan mau melakukannya dalam kehidupan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku, Matius pasal 5 adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Bagian dari pengajaran Yesus kepada setiap orang yang mengikut Dia, yang mau percaya kepadanya, yang mau melakukan firman-Nya. Didahului dengan perkataan Yesus kepada murid dan orang banyak. Pada waktu itu Dia katakan, kamu adalah terang dunia. Itu di ayat 14. Lalu disambung lagi dengan ayat 16. Dengan demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mengikut Yesus, orang yang mau melakukan firman-Nya dalam hidupnya adalah terang dunia. Sebab Yesus itu adalah terang yang sesungguhnya. Dan orang yang mau berjalan dengan Kristus, dia beroleh terang Kristus dalam kehidupannya. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Sebabnya orang yang percaya adalah terang bagi dunia. Saudaraku, renungan ini juga mengingatkan kita, mengajak kita bahwa kita adalah terang dunia. Kita diajari oleh firman Tuhan. Kita percaya kepada firman Tuhan. Kita percaya kepada Yesus dan mengikut Dia. Dan salah satu tugas kita adalah menjadi terang bagi dunia. Bukan untuk menggelapi dunia. Saudaraku, dengan apa kita menerangi dunia? Dalam renungan kita hari ini dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Dengan perbuatan yang baik, firman Tuhan mengajari kita untuk hidup dengan baik.
Firman Tuhan mengajari kita untuk berbuat yang baik. Dan ini sangat diperlukan di tengah-tengah dunia kita pada saat ini. Di kemajuan teknologi, di kesulitan ekonomi, di banyaknya problem-problem hidup, di tengah-tengah bencana yang begitu berat, orang-orang banyak berlomba menunjukkan kehebatannya. Kasih yang semakin menipis, kepedulian yang semakin berkurang, keegoisan, kesombongan, dan perbuatan-perbuatan gelap, judi online, mencuri, berbohong, berzina, dan lain sebagainya. Sebagai anak-anak terang, sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan pengikut Kristus, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita adalah terang dunia, bukan untuk menggelapi dunia, tetapi menerangi dunia, agar dunia ini mengenal kasih Kristus, agar dunia ini mengenal jalan yang benar, agar orang-orang mengenal perbuatan-perbuatan yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya tertarik dengan khotbah Opungeporus pada tanggal 1 Januari 2026. Opungeporus mengingatkan ada 3 hal yang perlu kita tinggikan dan 1 hal yang perlu kita rendahkan. Yang harus kita tinggikan iman, itu yang pertama. Yang kedua ilmu pengetahuan, dan yang ketiga perbuatan baik. Ini ciri-ciri anak-anak terang. Iman yang bersinar, ilmu pengetahuan, dan perbuatan baik. Dan ada satu yang harus kita rendahkan, yaitu hati kita. Inilah nasihat khotbah Opungeporus kepada kita semua. Di tengah kemajuan zaman, teknologi, kesulitan, tantangan, mari ingat hal ini. Tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Ada banyak kasus-kasus gelap, judi online, pertengkaran, perkelahian, dan lain sebagainya. Dunia butuh terang. Hidup kita butuh terang. Keluarga kita butuh terang. Pergaulan kita butuh terang. Untuk itu saudaraku, mari bersinarlah dengan perbuatanmu yang baik, perkataanmu yang benar. Terangilah dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Sebab kita adalah anak-anak terang. Amin. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kau mengingatkan kami bahwa kami adalah terang dunia. Orang yang mengikut Kristus beroleh terang. Biarlah terang-Mu menyala atas kami. Ajari kami Tuhan untuk menunjukkan kepada dunia, membawa terang Kristus, supaya semakin banyak orang yang mengenal jalan kebenaran, jalan hidup. Karena tidak ada di dunia ini yang dapat menuntun kami ke jalan yang benar selain daripada firman-Mu, selain daripada Engkau Tuhan. Maka mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami ini. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati anak-anak kami Tuhan, berkati setiap pergumulan yang kami hadapi. Mampukan kami agar kami beroleh berkat kekuatan iman yang daripada-Mu. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.